Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang data pribadi, keamanan data pribadi, dan ancaman apa saja yang mengancam data pribadi kita. Sebelum itu, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Apa sih bahaya data pribadi jika datanya sampai bocor ke pihak tertentu? Nah, data pribadi yang bocor bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak berwenang untuk mengakses data pribadi kita dan digunakannya. Lalu, kejahatan yang bisa timbul adalah kejahatan yang dilakukan atas nama kita. Contohnya penipuan. Contoh yang kedua adalah teror. Dan contoh yang ketiga adalah penculikan. Dan contoh yang terakhir adalah perampokan. Ini semua bisa dilakukan dengan atas nama kita. Oke teman-teman, lalu yang dapat kita lakukan untuk menjaga data pribadi apa? Nah, yang pertama, bijaklah dalam menggunakan WiFi. Karena keamanan di tempat umum sangatlah kurang, karenanya usahakan untuk mengurangi aktivitas menggunakan WiFi di tempat umum. Kedua, password. Password yang kuat setidaknya terdiri dari 12 karakter, yang di dalamnya terdiri dari angka, simbol, dan huruf kapital. Yang ketiga, hindari mengunggah data pribadi secara sembarangan. Jika ingin mengunggah data pribadi, usahakan untuk tidak mengunggah data penting seperti tanggal lahir, NIK, nomor KK, ataupun nomor SIM. Karena data-data itu sangat penting untuk data pribadi kita. Keempat, hindari link sembarangan yang terdapat di internet. Untuk mengelabui pengunjungnya, biasanya disertai dengan sebuah website dengan alamat yang tampilannya biasanya mirip dengan situs resmi dari sebuah lembaga. Nah, hati-hati ya kalau ada email yang masuk. Tapi tenang saja, ada trik dan cara lain mengamankan data pribadi. Yang pertama, selalu pantau pengaturan keamanan di media sosial. Untuk memperkuat keamanan di media sosial, silakan pantau kembali media sosial Anda dalam pengaturan yang ada. Karena langkah itu perlu dilakukan untuk selalu mengetahui apabila ada perubahan peraturan keamanan dari media sosial yang digunakan oleh kita tanpa kita ketahui. Lalu yang kedua, perhatikan pengaturan privasi di ponsel Anda. Salah satu untuk mencegah orang lain mengetahui posisi kita adalah dengan cara mematikan layanan lokasi dari GPS. Dengan cara ini, orang lain dipastikan tidak akan mengetahui lokasi yang kita berada sekarang. Lalu yang ketiga, teman-teman, hati-hati dengan email yang tidak dikenal, seperti yang saya katakan tadi. Saat ini teknologi yang digunakan oleh email spam itu semakin canggih. Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati saat menerima email dari pengirim yang tidak kita kenal. Apalagi jika email itu kemudian meminta informasi akun kita ataupun informasi lainnya. Sebab sekarang tidak hanya sedikit email berbahaya yang terlihat seperti email pada umumnya. Untuk itu, pastikan selalu email yang kita baca sudah kita kenal. Mungkin teman-teman juga sering mengalami ya, kok tiba-tiba ada email masuk, padahal teman-teman tidak mengakses apapun yang berhubungan dengan email. Nah, yang keempat, selalu perhatikan situs dengan alamat HTTPS. Kenapa? Karena huruf S setelah tautan HTTP maksudnya adalah secure, yang berarti aman. Maka untuk itu, sebelum memasukkan informasi pribadi, kita pastikan situs yang kita kunjungi menggunakan awalan S. Lalu yang kelima, aktifkan autentikasi 2 langkah.
Nah, karena langkah ini membutuhkan nomor PIN yang nantinya dikirim ke nomor telepon sebelum kita masuk ke sebuah akun di sebuah situs. Cara ini juga termasuk cara agar membuat keamanan kita menjadi lebih baik dengan cara yang sederhana. Jadi aktifkan autentikasi 2 langkah itu cukup baik ya guys. Nah, udah akhir video, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.